hidupku bukti kebaikan, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikan-Mu, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu.
penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau aku. Penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau aku. Berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau aku. Sungguh Engkau Allahku. Sungguh Allahku. Ku kuatkan hatiku, percaya janji-Mu, hidup kekal Kau beri kepada hamba-Mu yang setia, selamanya bersama-Mu. Kau beri pengharapan, suatu hari kan bertemu di surga
janjimu, hidup kekal Kau beri kepada hamba-Mu yang setia, selamanya bersama-Mu. Kau beri pengharapan, suatu hari kan bertemu di surga yang kekal bersama-Mu Bapa. Kau beri sukacita dan damai sejahtera. Allahku, aku besertaku selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Nama-Mu dimuliakan dalam hidup dan matiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Nama-Mu dimuliakan dalam hidup dan matiku, dalam hidup dan matiku, dalam hidup dan matiku. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang senantiasa mengikuti acara Exousia Bible Teaching. Senang kita berjumpa kembali dalam minggu ini, di hari ini, dan kita bersyukur penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Dan marilah kita mempersiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya yang kudus, agar kehidupan kita semakin diubahkan dari hari ke hari. Kita akan nyanyikan pujian ini, Aku Memilih-Mu Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah dan Tuhan bagiku, bagi keluargaku, bagi semua orang yang aku cintai. Engkaulah segalanya. Aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidup-Mu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang
bukannya aku lagi. Sekali lagi, aku memilihmu Tuhan, aku memilihmu Tuhan. Kau segalanya bagiku, ku mengenakan hidupmu dalam segala jalanku. Diriku telah kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan. Tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Mari sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Aku memilihmu Tuhan, kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Kini telah kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi.
kerinduan kita. Amin Bapak Ibu. Kalau kita melihat bumi tempat kita berada sekarang, ini adalah sementara. Tetapi kita merindukan tanah air yang sebenarnya, rumah kita yang sebenarnya, langit baru dan bumi baru. Kalau kita memiliki pandangan seperti ini, maka kita akan menarik hati kita, menarik hidup kita ke atas. Seperti Paulus berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Karena perkara-perkara di atas itu adalah perkara-perkara yang membawa kemuliaan bagi Tuhan dan memberi kita kepastian bahwa Dia, Allah kita, sungguh benar-benar ada. Dan biarlah kita senantiasa merindukan itu dalam hati kita. Amin. Biar pujian ini boleh mengantar kerinduan kita kepada Allah, bahwa kita merindukan rumahnya yang abadi. Ku tatap langit di atasku, ku lihat jutaan bintang yang terang. Ku tahu rumahku di salah satunya, rumah yang Kau sediakan bagiku. Ku tatap tempatku berpijak, bumi yang indah tempatku ada. Ku tahu ini tak selamanya, ini bukan rumahku. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua, ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa, tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Ku tatap langit di atasku, ku lihat jutaan bintang yang terang. Ku tahu rumahku di salah satunya, rumah yang Kau sediakan bagiku. Ku tatap tempatku berpijak, bumi yang indah tempatku ada. Ku tahu ini tak selamanya, ini bukan rumahku. Suatu saat nanti
apa yang terbaik bagi kami. Setiap orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, setiap orang yang melakukan kehendak-Mu, setiap orang yang mengerjakan pekerjaan-Mu dan menyelesaikannya, setiap orang yang setia sampai akhir, setiap orang yang bertahan sampai kesudahannya. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar kami memiliki iman yang terus kami pelihara sampai hari kedatangan-Mu. Sebab kami merindukan hari itu Bapa, ketika Tuhan datang kembali, menjemput kami, membawa kami pulang ke rumah kami yang sesungguhnya. Dan kiranya Tuhan berfirman-Lah melalui hamba-Mu, biar setiap kebenaran yang disampaikan boleh membuat kami mengerti, membuat kami memahami maksud-Mu Tuhan. Agar kami tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup kami di dunia ini, tetapi kami berlomba-lomba masuk dalam pertandingan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Pertandingan iman yang harus kami selesaikan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan pembahasan serial khotbah Exousia Bible Teaching pada hari ini, pada seri yang ke-13 dengan tema membangun pikiran Kristus, dan kita akan mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mohon Engkau berbicara kepada kami dalam sharing firman Tuhan pada acara ibadah Exousia Bible Teaching pada sore hari ini. Sampaikan isi hati-Mu Bapa. Kami sangat membutuhkan isi hati Bapa disampaikan. Bicaralah Bapa. Dan kami mau duduk, diam, tenang, fokus konsentrasi, mendengarkan isi hati-Mu. Taruh perkataan Bapa di sorga, dalam lidah mulut hamba-Mu, dan perdengarkan suara-Mu pada sore hari. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembahasan serial khotbah Membangun Pikiran Kristus pada seri yang ke-13 pada sore hari ini, 27 Juli 2022. Ini sesi yang ke-13, Membangun Pikiran Kristus. Minggu lalu, saya sudah menyampaikan firman Tuhan sampai pada slide ini. Disiplin dan konsisten menjaga indera kita tetap berada dalam hadirat Allah. Nah, perlu kita pahami bersama bahwa hadirat Allah itu adalah sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Hadirat Allah bukan sesuatu yang dianggap sebagai doktrin atau pemahaman dalam bentuk pengetahuan, tetapi hadirat Allah adalah pengalaman di mana seseorang mengalami kehadiran Tuhan di segala tempat, dimanapun, dalam situasi apapun. Namun faktanya, tidak semua orang mengharapkan hidup dalam hadirat Allah. Tidak semua orang. Orang-orang yang tidak pernah mengalami Tuhan tidak mungkin menginginkan kehadiran Allah secara real. Mungkin Anda bertanya, bagaimana kita mengalami hadirat Allah? Allah itu bukanlah sekumpulan doktrin. Allah itu bukan sekumpulan pengetahuan. Allah bukanlah sekumpulan hukum. Allah bukan berupa tulisan-tulisan tentang pribadi Allah, tetapi Allah adalah pribadi yang memiliki pikiran dan perasaan, dan kehadirannya mengatasi segala langit, kehadirannya mengatasi segala alam, dan kehadirannya memenuhi semua makhluk ciptaan, semua ciptaan,
Jadi Allah memenuhi semua. Dia Allah omnipresent. Dan kalau kita diberikan kesempatan untuk dapat bergaul dengan Allah dan mengalami Allah, merasakan kehadiran Allah, seharusnya kita memiliki satu gairah, semangat, sukacita. Kita menyambut dengan hati yang bahagia. Orang yang berjalan dengan Pak Jokowi saja, itu bangganya minta ampun. Pernahkah Anda berpikir, bagaimana ketika seseorang itu benar-benar mengalami Allah, mengalami kehadiran Allah? Ini sesuatu yang sangat indah. Tetapi sudah dianggap murahan oleh banyak orang. Tidak dianggap perlu oleh banyak orang. Kenapa? Karena Allah bagi mereka adalah Allah fantasi. Allah bagi mereka adalah Allah yang hanya dalam pengetahuan yang terlintas dalam pikiran manusia. Tetapi jarang orang bisa memiliki pemahaman bahwa Allah itu dapat dialami dan dirasakan kehadirannya. Saya pernah menyampaikan satu khotbah dalam satu ibadah doa puasa di gereja kami beberapa minggu atau bulan yang lalu. Saya berikan tema mahalnya hadirat Allah. Orang yang sudah pernah mengalami Allah, yang sudah pernah mengalami hadirat Allah, dia akan merasa bahwa hadirat Allah mahal Bapak Ibu. Sangat mahal. Kenapa? Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, kita bisa merasakan kehadirannya, bisa memahami pikirannya, bisa merasakan perasaan Allah. Itu tidak bisa dapat digambarkan, dilukiskan, bahkan diekspresikan dalam hal apapun. Itu karena hanya dapat dirasakan dalam batin. Hati ini memiliki kedamaian yang luar biasa. Makanya dalam beberapa kali penyembahan saya bermasmur bagi Tuhan. Jiwaku tenang dalam hadirat-Mu. Jiwaku teduh dalam hadirat. Jiwaku damai dalam hadirat. Aku mendapatkan kelegaan dalam hadirat. Jiwaku disegarkan dalam hadirat. Jiwaku dipulihkan dalam hadirat. Hadirat-Mu memulihkan jiwaku. Hadirat-Mu menyembuhkan lukaku. Hadirat-Mu menyembuhkan sakitku. Makanya Mazmur 62 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tentunya pemazmur tidak hanya mengatakan kalimat ini karena membaca buku. Bukan karena hasil membaca buku. Tapi karena hasil pengalaman bersama Tuhan. Allah harus dialami, dirasakan. Bukan hanya dapat dipahami dan diketahui. Hidup dalam hadirat Allah adalah ciri keseriusan kita dalam berjuang menjadi serupa dengan Kristus. Tadi malam saya ketemu dengan Bapak Eras dan beberapa teman. Ada satu kalimat yang diulang-ulang oleh Bapak Eras Sabdono. Saya sedang menjaga hadirat Allah. Tidak kebetulan 2 minggu berturut-turut kita membahas eksos dalam ibadah eksosi Bible Teaching. Temanya tentang bagaimana kita mengalami hadirat Allah. Makanya saya berikan tema, bikin judul dari slide ini, disiplin dan konsisten menjaga indera kita tetap berada dalam hadirat Allah. Kita akan bahas ini. Ya. Tahukah kita bahwa prestasi tertinggi dan termulia kita adalah menjadi serupa dengan Kristus? Itulah prestasi tertinggi kehidupan manusia. Nggak boleh diganti, Bapak Ibu. Kita sudah prestasi kita, impian kita, semua mimpi-mimpi kita untuk mencapai satu hidup yang dianggap paling hebat. Ketika kita ingin menjadi sesuatu yang bukan seperti Kristus. Menjadi seperti ilmuwan A, ilmuwan B, ilmuwan C, orang kaya A, orang kaya B, orang kaya C. Ingin menjadi seperti seorang atlet A, atlet B, atlet C, atlet D. Kenapa? Karena jiwa kita telah mendapatkan suntikan mimpi. Suntikan impian yang bukan impian Kristus. Bahkan dalam pelayanan, kita ingin menjadi seperti pendeta A, pendeta B, pendeta C. Kita ingin memiliki pribadi
kepribadian karakter seperti pendeta A, B, dan C. Tapi sesungguhnya pencapaian kehidupan kita seharusnya mencapai kehidupan yang serupa dengan Kristus Yesus. Tidak boleh yang lain. Kalau bukan kehidupan seperti Kristus, kita berkhianat kepada Allah. Dan bukan 1-2 kali. Pikiran perasaan kita, keinginan kita, rencana kita, impian kita, hasrat kita, gairah kita, sering berkhianat kepada Allah. Sering ingin menjadi serupa dengan dunia ini, serupa dengan yang bukan serupa dengan Kristus Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, apa hubungan indera, kebiasaan, dan karakter? Banyak orang ingin menjadi serupa dengan Kristus, tapi mereka tidak ingin menjaga indera mereka, agar indera mereka hanya melihat, hanya mendengar, dan hanya merasakan, hanya mengatakan hal-hal yang harusnya berhubungan dengan Kristus atau kebenaran Kristus. Keinginannya menjadi serupa dengan Kristus, tapi kebiasaannya tidak serupa dengan Kristus. Keinginannya ingin memiliki karakter Kristus, tapi faktanya, matanya ingin melihat hal-hal yang bukan Kristus. Ini dua hal yang berbeda, bertentangan sekali. Hati kita ingin menjadi serupa dengan Kristus, tapi mata kita ingin melihat hal-hal yang tidak berkenan di hati Kristus. Hati kita ingin memiliki karakter seperti Kristus, tapi telinga kita ingin mendengar hal-hal yang Kristus tidak kehendaki. Berapa sering? Mari kita evaluasi. Kita tidak usah lagi terlalu bermimpi hal-hal yang terlalu tinggi, yang berhubungan dengan kehidupan fana. Seharusnya kita mengganti mimpi-mimpi kita, harusnya berhubungan kehidupan kekal. Kalau mimpi kita, keinginan kita berhubungan kehidupan kekal, maka cuma satu keinginan kita, hidup yang serupa dengan Kristus. Nah, tetapi dimulai dengan apa? Perlu disiplin untuk mendisiplinkan indera kita, agar indera kita memiliki indera yang tertib untuk melihat, mendengar, mengatakan, dan melakukan hal-hal yang apa yang dilakukan Kristus. Kalau apa yang kita lihat tidak sesuai, tidak ingin dilihat Kristus, jangan lihat. Kalau apa yang kita dengar itu tidak ingin didengar oleh Kristus, jangan mendengar. Kalau apa yang kita katakan tidak ingin dikatakan oleh Kristus, maka jangan pernah mengatakan. Maka perlunya setiap orang yang ingin menjadi serupa dengan Kristus harus mempelajari secara mendalam, teliti, harus dengan konsisten, dengan betul-betul sikap yang radikal militan. Tidak boleh tawar-menawar. Kita memahami dan kita harus komitmen. Tidak boleh ada kehidupan yang di luar kehidupan Kristus. Seharusnya seperti itu. Nah, karakter dibentuk oleh kebiasaan. Tidak ada yang membentuk karakter selain kebiasaan. Catat baik-baik. Jadi tidak ada hal yang membentuk karakter selain kebiasaan. Itu sebabnya kita harus memastikan bahwa kebiasaan-kebiasaan kita harus kebiasaan Kristus. Saya pernah berkhotbah tentang kebiasaan Yesus. Ya, Anda boleh cari di YouTube. Kebiasaan Kristus, kebiasaan Yesus. Boleh cari. Saya tidak terlalu keras suara saya, Bapak Ibu. Karena saya lagi di kamar hotel. Ya, saya lagi di kamar hotel. Saya lagi di Jakarta. Jadi mohon maaf. Mohon dimaklumi karena saya bicara harus pelan-pelan, hati-hati. Karena ini ada orang di sebelah kamar saya ini. Kebiasaan dibentuk oleh apa yang masuk melalui pikiran, melalui mata, melalui telinga, dan melalui sikap. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Jadi, kebiasaan itu dibentuk oleh apa yang masuk lewat indera kita. Apa yang sering kita lihat, itu akan membentuk. Pertama adalah keinginan. Apa yang sering kita dengar akan membentuk keinginan. Apa yang sering kita katakan dan sering kita lakukan itu akan membentuk keinginan. Akan membentuk gairah. Akan membangun hasrat. Dan akan menjadi satu belief system, sistem keyakinan. Nah, ini sudah berbahaya kalau sudah menjadi belief system. Kalau belief system kita itu benar, kalau salah gimana? Nah, perhatikan baik-baik. Komitmen kita belum sampai,
Mengapa kita sulit untuk mengikuti kehidupan Kristus? Itu pertanyaan. Mengapa kita sulit untuk mengikuti kehidupan Kristus? Memang faktanya sulit, tapi bukan berarti nggak bisa. Ya, karena Kristus mencapai kesempurnaan. Kesempurnaannya ketika dia menjadi manusia, itulah kesempurnaan kemanusiaan Yesus. Itulah yang kita harus capai. Karena kita nggak bisa mencapai kesempurnaan Kristus dalam hal kealahan dan ketuhanan, yang nggak bisa. Karena kita manusia, tidak pernah ada manusia bisa menjadi Allah. Tidak pernah manusia bisa menjadi Tuhan. Yang Alkitab yang Alkitab katakan adalah kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Artinya dalam kehidupan Kristus selama 33,5 tahun. Dalam 3 hal. Ya, pertama dalam kesalehannya. Ya, ketika Yesus mencapai kesalehan, maka Ibrani bilang, oleh karena kesalehannya ia didengarkan. Yang kedua dalam ketaatannya. Yang ketiga dalam kasihnya. Jadi 3 keserupaan dalam 3 hal. Dalam kasihnya, dalam kesalehannya, dalam ketaatan. Nah, jadi mengapa kita sulit untuk mengikuti kehidupan Kristus dalam 3 hal tadi? Karena komitmen kita belum sampai pada disiplin mengolah indera dan kebiasaan kita setiap hari. Kita punya keinginan setiap hari menjadi serupa dengan Kristus. Tapi kita tidak punya kedisiplinan, ketekunan, konsisten dalam hal mendisiplinkan indera kita ini. Yang kita lihat, yang kita nonton, itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti hati kita ini rindu ingin menjadi serupa dengan Kristus. Gak sama. Kita masih kompromi dengan hal-hal yang menyangkut hobi kita, yang didorong oleh keinginan memuaskan diri sendiri. Karena semua kita punya hobi, Bapak Ibu. Nah, banyak orang belum mengerti bahwa hobi kita kalau kita tidak bersihkan, tidak pastikan bahwa hobi ini tidak menghambat untuk kita bisa mencapai karakter serupa dengan Kristus, itu bisa menjadi hambatan utama. Kita tidak boleh kompromi dengan hobi kita. Makanya hobi saya nonton tinju, saya sudah hapus. Saya sudah hapus dari jadwal kebiasaan saya menonton. Jadi saya sudah nggak nonton tinju, nonton UFC, saya sudah nggak nonton UFC, saya sudah tidak nonton bola, bahkan berita pun ya penting-penting saja. Apalagi nonton film di laptop, nggak ada waktu. TV nggak ada waktu. Sudah nggak pernah. Karena saya sudah betul-betul sudah hapus semua. Jadi saya tertibkan pertama adalah indera saya dulu. Itu caranya supaya kita memiliki kehidupan yang serupa dengan Kristus. Jadi tertibkan indera kita dulu, melihat. Jadi kalau Anda tanya, kenapa ya Pak sulit? Bukan sulit. Saya dan Anda tidak tertib. Saya menertibkan indera saya. Tertibkan. Saya tidak boleh lihat apa yang dilarang, apa yang tidak disukai oleh Yesus. Saya tidak boleh mendengar apa yang tidak disukai oleh Yesus. Saya tidak boleh berbicara apa yang tidak disukai oleh Yesus. Saya disiplinkan. Ya, jadi dimulai dengan disiplinkan indera kita. Maka kita akan bisa mendisiplinkan pikiran kita. Kita bisa mendisiplinkan hati kita, perasaan kita. Nah, faktanya kita belum disiplin dan konsisten menertibkan pikiran dan indera kita. Yang berikutnya, kita tidak disiplin menertibkan mata, telinga, dan mulut kita. Kita masih ngomong sembarangan. Ya, kita masih nonton sembarangan. Masih menonton hal-hal yang sampah. Mendengar hal-hal yang sampah, gosip, dan berbicara hal-hal yang sia-sia dan memuaskan emosi. Ya, indera kita tidak ikut menjaga hadirat Allah. Hanya keinginan yang ingin menjaga hadirat Allah. Hanya keinginan menjaga pikiran perasaan Allah. Tapi indera kita tidak ikut serta dalam menjaga pikiran dan perasaan Allah. Sekali lagi, keinginan kita ingin menjaga hadirat Allah. Kita ingin menjaga pikiran perasaan Allah. Tapi indera kita tidak ikut sertakan dalam menjaga pikiran dan perasaan Allah, dalam menjaga hadirat Allah. Itu yang sering kita lakukan. Jadi faktor penyebab kegagalan kita tidak bisa mengikuti kehidupan Kristus karena kita tidak mendisiplinkan indera kita untuk menjaga hadirat Allah. Kita tidak mengikut sertakan, menertibkan, mendisiplinkan indera kita untuk ikut serta dalam menjaga hadirat Allah. Bagaimana menjaga hadirat Allah? Dalam hal melihat. Bagaimana mendisiplinkan mata kita agar mata kita juga ikut serta menjaga hadirat Allah. Tidak menonton hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Simple, tapi sulit dilakukan. Tapi
Kalau kita mau, pasti bisa. Nah, perhatikan baik-baik. Yohanes pasal 4 ayat 34. Ini tidak ada tawar-menawar. Ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Hati-hati ini. Kalau kita menganggap ayat ini biasa, kita tidak akan pernah serius untuk mengikuti kehidupan Kristus yang seutuhnya. Perhatikan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Rezekiku itu, maksudnya begitu, rezekiku, berkatku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi bagi Yesus, rezeki bagi Yesus, berkat, makanan bagi Yesus adalah cuma satu, melakukan kehendak Bapa. Ini artinya tidak ada hal yang Yesus lakukan selain melakukan kehendak Bapa. Tidak ada hal yang Yesus inginkan selain melakukan kehendak Bapa. Tidak ada hal yang Yesus prioritaskan selain melakukan kehendak Bapa. Tidak ada hal yang menjadi kebiasaan Yesus setiap hari selain melakukan kehendak Bapa. Tidak ada hal yang menjadi fokus Yesus selain melakukan kehendak Bapa. Pertanyaannya, apakah kita seperti itu? Seharusnya kita seperti itu. Itulah kehidupan Yesus. Dan menyelesaikan pekerjaan. Kita harus tahu bahwa kata teleos itu adalah sempurna dalam hal menyelesaikan setiap kepercayaan, setiap pekerjaan, setiap tanggung jawab. Itu namanya sempurna seperti Bapa. Menyelesaikan setiap paket kehidupan, paket tanggung jawab, paket kepercayaan, paket pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Menyelesaikan setiap standar yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Itu namanya sempurna, teleos. Apakah kita sudah menyelesaikan semuanya? Baik kurikulum karakter yang Tuhan ingin kita selesaikan, baik pekerjaan kita, tanggung jawab, pelayanan, baik di keluarga, di pelayanan, di gereja, di sekolah, di kampus, di masyarakat. Apakah kita sudah menyelesaikan? Itu artinya teleos, sempurna, tuntas. Karena kita hamba. Hamba itu ciri khasnya setia. Setia artinya menyelesaikan semua tanggung jawab, komitmen, kepercayaan, kesepakatan, ketetapan, standar, tugas, sampai selesai dengan sempurna, dengan maksimal. Nah, ini model kehidupan Yesus. Mari kita lihat. Kalau kita belajar tentang sistem manajemen, maka ada namanya input, proses, output. Dalam hidup ini juga sama. Jadi misalnya satu pohon mangga bisa berbuah, bukan tiba-tiba tanam langsung menjadi pohon mangga dan berbuah. Jadi dimulai dengan satu biji mangga, itu namanya input. Ya, yang kedua harus melewati proses. Kehidupan ini butuh proses. Jadi kehidupan ini butuh benih, butuh input. Setelah ada benih, maka ditanam, butuh proses, butuh waktu untuk dia bisa menjadi pohon. Lalu setelah itu baru bisa berbuah. Itu namanya output. Buah itu output. Nah, demikian kehidupan kita ketika kita ingin memiliki kehidupan seperti Yesus, sama. Jadi pastikan input-input kita adalah input-input yang sesuai dengan pikiran perasaan Bapa. Makanya Filipi pasal 2 ayat 5, ayat dasar kita pembahasan dalam beberapa minggu terakhir ini adalah, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan. Jadi input kita yang harus kita konsumsi tiap hari, masukan-masukan yang kita harus makan tiap hari adalah pikiran perasaan Kristus. Apa itu? Firman kebenaran. Nggak bisa kalau kita tidak disiplin membaca Alkitab, terus kita bilang menjadi serupa dengan Kristus. Nggak bisa kalau kita tidak disiplin berdoa, terus kita bilang saya mau jadi serupa dengan Kristus. Nggak bisa. Harus ada benih yang masuk, harus ada input, ada masukan setiap hari, ada makanan yang kita konsumsi setiap hari. Setelah itu diproses oleh otak kita. Masuk melalui indera, masuk melalui mata, telinga, kebiasaan. Baru diproses. Nah Yesus, inputnya apa? Makanan Yesus apa? Ya kehendak Bapa. Itu sebabnya kita bisa melihat. Maka dalam proses kehidupan Yesus, baik perkataan dan perbuatannya, semuanya dalam rangka menggambarkan kehendak Bapa. Tidak ada yang lain. Makanya ketika output hidupnya, hasil kehidupannya, buah kehidupannya adalah
karakter Bapa di surga, seperti kehidupan yang Allah Bapa kehendaki. Itulah yang hidup yang menyenangkan hati Bapa. Itulah kehidupan yang menyukakan hati Bapa. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Ya, saya berharap Bapak Ibu yang mengikuti ibadah Exousia Bible Teaching ini harus memahami dengan benar. Kita tidak mungkin, perhatikan baik, kita tidak mungkin menjadi serupa dengan Kristus kalau kita tidak memiliki gairah, semangat, sukacita, keinginan, desire untuk terus mengkonsumsi pikiran perasaan Kristus, mengkonsumsi kehendak Allah melalui firman Tuhan. Nah, pertanyaannya dari mana kita bisa bagaimana cara mengkonsumsi? Kita harus membaca Alkitab, mendengarkan khotbah, melihat, menonton. Pastikan setiap tontonan kita semua tentang kebenaran, khotbah banyak, Truth ID, GSK Exousia dan lain sebagainya. Ya, silakan, ada banyak. Tapi jangan Anda nonton hal-hal yang berhubungan membangkitkan emosi, mengkonsumsi sampah dalam pikiran, semua yang berhubungan dengan menjahati orang, merusak nama baik. Stop, jangan. Jangan suka tonton-tonton yang berhubungan hanya hiburan-hiburan, ketawa-ketawa dari pagi sampai sore hanya nonton ketawa. Bukan tidak boleh, sekali-sekali boleh. Tapi jangan sampai pikiran kita hanya diisi dengan tawa dan canda, stand up komedi, atau cuma film terus. Tidak mungkin ada gairah Yesus, tidak mungkin ada pikiran perasaan Kristus yang bertumbuh dalam hidup kita. Tidak mungkin Bapak Ibu. Nah, 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 berkata begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Saya sudah ulang-ulang ayat ini Bapak Ibu. Yang namanya kewajiban mutlak dilakukan. Artinya orang percaya mengikut Kristus tidak ada tawar-menawar, tidak boleh mengenakan kehidupan yang lain selain kehidupan Yesus, tidak boleh memiliki kehidupan yang lain selama dia hidup selain memiliki kehidupan Kristus. Tidak boleh mengikuti kehidupan siapapun selain mengikuti kehidupan Kristus. Jelas sekali ayat ini Bapak. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dalam hal apa? 3 hal tadi saya sampaikan. Dalam kasihnya kepada Bapa sempurna, dalam ketaatannya kepada Bapa sempurna, dalam kesuciannya kepada Bapa sempurna. Pertanyaannya, bagaimana kasih kita kepada Bapa? Bagaimana cinta kita kepada Bapa? Ini wajib Bapak Ibu. Kita harus mengasihi Tuhan. Maka itu dijadikan sebagai hukum pertama dan terutama. Wajib mengikuti kehidupan Kristus. Dalam apa? Kasihnya kepada Bapa sempurna. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Makanya Bapak Eras beberapa hari ini menyanyi terus lagu ini. Ku ingin mengasihimu dengan segenap hati. Saya lupa. Itu lagu baru Bapak Ibu. Jadi hanya keinginan dari kita harusnya cuma satu, mengasihi Tuhan. Target hidup kita cuma satu, menjadi serupa dengan Kristus. Jadi itu aja, tulis Bapak Ibu. Keinginanku satu-satunya hanya ingin mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Kita tidak bisa melakukan kehendak Bapa kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Dan target hidup kita cuma satu, menjadi serupa dengan Kristus. Harus menjadi serupa dengan Kristus. Maka ada lagu Bapak Eras yang sudah lama. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Waduh, kalau kita sudah pernah ketemu Dia, alami Dia,
tak terlampaui oleh apapun. Bahkan pikiran kita tidak bisa menggambarkan secara sempurna siapa Allah itu, siapa Yesus itu. Kemuliaannya mengatasi apapun, bahkan kemuliaannya memperkecil hikmat kita. Terlalu kecil hikmat kita untuk menggambarkan kemuliaannya. Terlalu rendah pikiran kita untuk menggambarkan kemuliaan Kristus. Makanya Paulus tergila-gila dengan Kristus. Paulus tergila-gila dengan Bapa di sorga. Waduh, alami Tuhan. Kenakan pikiran perasaan dia. Inginkan dia setiap saat. Inginkan kehadirannya setiap saat. Disiplinkan indera kita setiap saat agar indera kita ikut serta mengalami hadiratnya, agar indera kita ikut serta mengalami pikiran perasaan Tuhan. Amin. Minggu depan saya akan jelaskan apa arti ayat ini. Saya akan jelaskan, saya akan kupas satu persatu. Kata wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Mari kita berdoa. Minggu depannya kita akan lanjutkan. Bapa, kami ingin mengalami hadirat-Mu setiap saat. Kami ingin menertibkan indera kami agar indera kami ikut serta menjaga pikiran perasaan Tuhan. Agar indera kami ikut serta mengalami hadirat Allah. Agar indera kami ikut serta menyenangkan, memuaskan hati Bapa di surga. Berkati semua orang yang telah mengikuti ibadah Eksosia Bible Teaching. Apapun persoalan mereka, Tuhan bantu mereka. Selesaikan. Yang sakit aku mohon sembuhkan. Papaku yang sakit, Bapak. Aku berdoa, papaku yang sakit di Manado, yang lagi dirawat. Sakit liver. Tuhan, aku mohon Engkau sembuhkan papaku. Sembuhkan papaku, Tuhan. Jamak, aku mohon belas kasihan. Aku mohon belas kasihan. Sembuhkan dan semua orang yang mengikuti ibadah Eksosia Bible Teaching, yang tahu siapa mereka yang sakit. Aku mohon, jamah dan sembuhkan mereka, Pak. Jamah dan sembuhkan mereka. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuntunan, pertolongan, perlindungan, pemeliharaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kita mulai sore ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua dan menjemput kita pulang ke rumah Bapa di surga, agar kita memerintah bersama Kristus di kerajaan surga selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan berkati. Shalom.